Shalom Sobat ICC, nggak kerasa udah hampir 1 minggu kita merayakan kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-79. Hari ini saya Osmar Wijaya di acara Devotion ICC akan membawakan tema Devotion dengan tema Merdeka di dalam Kristus. Kita buka sama-sama firman Tuhan hari ini di kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, apa saja sih arti merdeka di dalam Kristus yang sesungguhnya? Yang pertama, merdeka dari dosa dan perhambaan. Kitab Galatia, pasal yang ke-5, ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. We are saved by God's grace through faith, but it's not a cheap grace. Kita diselamatkan oleh karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan. Kita sudah ditebus, dibayar lunas oleh darah anak domba Allah yang hidup. Tuhan rindu ada pertobatan dan perubahan di dalam kehidupan kita. Tuhan rindu supaya antara kita saling melayani dengan dasar kasih. Saat kita berubah, maka kita akan berbuah. Lalu selanjutnya masih dari Galatia, pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apakah yang masih menjadikan kita hamba? Mungkin pekerjaan, karir, hobi, atau apapun yang membuat kita jauh dan gak mengutamakan Tuhan, itu sudah menjadikan kita hamba dan menjadikan hal itu adalah berhala yang menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan rindu saat anak-anaknya memiliki sesuatu, memiliki kesuksesan, baik harta, baik jabatan, baik posisi, hal tersebut nggak menjadikan hamba, tapi hal tersebut dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Kita boleh-boleh saja untuk memiliki uang, kesuksesan, ataupun kekayaan, tetapi jangan sampai harta, jabatan, posisi, ataupun kekayaan itu yang memiliki kita, yang mengikat kita. Sudah selayaknya kita dibentuk menjadi hamba yang setia dan pengelola yang baik. Lalu poin yang kedua, merdeka dari kekhawatiran dan ketakutan. Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan rindu kita berserah dan berharap hanya kepadanya. Jangan bersandar pada kemampuan, pada akal budi pikiran pengertian kita sendiri. Kita hidup bukan karena melihat, melainkan karena percaya. Mungkin keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, tetapi yakinlah selalu Tuhan kita selalu beserta kita dan Tuhan kita selalu menjadi Bapa yang baik. Lalu dari ayat sebelumnya, yaitu Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan rindu kita selalu mengutamakan Dia di dalam segala aspek kehidupan. Saat kita percaya sepenuh hati, Dia yang akan bekerja menambahkan segala yang terbaik bagi kita. Poin yang ketiga, merdeka dari masa lalu. Kitab Roma, pasal yang ke-8, ayat yang ke-1 sampai 2. Oleh sebab itu, sekarang sama sekali tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Saya ingin sharing tentang salah satu kejadian di Alkitab, di mana ada salah satu perempuan yang waktu itu mungkin saudara tahu semua kisah ini, tertangkap berzina. Lalu dia hendak dilempari batu oleh orang Farisi dan massa yang berkumpul di situ. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Singkat cerita, massa pun bubar, orang Farisi pun bubar, dan perempuan itu nggak jadi dilemparin batu. Lalu perempuan itu bertanya kepada Yesus, Guru, Rabi, apa yang hendak engkau perbuat kepadaku? Lalu Yesus menjawab, kemana mereka semua? Perempuan itu pun menjawab pada Yesus, mereka semua sudah pergi Tuhan. Lalu Tuhan bilang menjawab pada perempuan itu, aku pun sama demikian. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.
pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sin no more. Kita tidak bisa memilih di keluarga mana kita dilahirkan. Kita tidak bisa merubah apapun yang sudah terjadi di masa lalu, baik itu hal baik ataupun hal buruk. Tetapi kita bisa memilih kehidupan apa yang ingin kita bentuk dan bagaimana kita menjalani kehidupan kita ke depannya. Kita Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Selalu ada pengharapan dan masa depan bagi orang yang percaya kepada Kristus. Saat kita setia pada panggilan Tuhan, saat kita masuk ke dalam rencananya, saat kita masuk ke dalam rancangannya, maka kehendaknya dan segala janjinya dipenuhi, digenapi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebentar saya akan selesai. Kita baca bersama-sama dari 2 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bahkan Tuhan Yesus bilang, He is the way, the truth, and the life. Satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Ada kemerdekaan yang sejati di dalam nama Yesus. Saat kita menghidupi kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita semua. When you know the truth, and the truth will set you free. Yang saya akan closing, Tuhan rindu kita merdeka di dalam Kristus. Yang pertama, merdeka dari dosa dan perhambaan. Yang kedua, merdeka dari ketakutan dan kekhawatiran. Yang ketiga, merdeka dari masa lalu. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih dan kuasa, terima kasih untuk firman-Mu, atas kebenaran yang Kau sampaikan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya firman-Mu memerdekakan setiap umat, setiap jemaat yang mendengar devotion ini. Ada kebenaran firman Tuhan yang tertanam di dalam hati dan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan itu memerdekakan kami semua. Kasih-Mu lebih dari cukup untuk kami. Justru di dalam kelemahan dan keterbatasan kami, kuasa-Mu dinyatakan sempurna. Bapa yang baik, hamba-Mu melepaskan berkat, damai sejahtera, sukacita untuk setiap jemaat, untuk setiap umat yang mendengar devotion ICC pagi hari ini. Biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan dan kelepasan, yang takut Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan yang baru. Dan biarlah mereka semua hidup di dalam kasih Kristus, di dalam penyertaan Engkau yang sempurna. Terima kasih Bapa yang baik buat semuanya. Serahkan diri kami semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, berserah diri, percaya, dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah mendengarkan acara Devotion Gereja ICC Bandung. Sampai jumpa di acara Devotion Gereja ICC berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.